Apa Bapak Ibu? Presentasi. Mesin penggerak kita Bapak Ibu, kerja utama kita Bapak Ibu. Kalau Anda pengen dapat penghasilan Bapak Ibu, yang keempat adalah lakukan presentasi Bapak Ibu. Jangan harapkan Anda sukses kalau Anda tidak pernah presentasi Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Nah ini Pak. Ya jadi yang selanjutnya adalah presentasi dan follow up Pak. Nah ini Pak. Ya jadi roda penggerak kita Pak. Ya kalau kita kerja utama kita ini apa? Ya presentasi ini Pak. Jadi kalau di tim Anda tidak pernah ada presentasi, tidak akan pernah terjadi omset Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah ini Pak. Nah kemudian yang selanjutnya presentasi ada 3, one on one, presentasi 1 lawan 1, home meeting, ini home sharing Bapak Ibu, presentasi lebih dari 1 Bapak Ibu. Kemudian POP ya, Crisis Opportunity Presentasi Bapak Ibu. Nah ini jenis-jenis presentasi. Kalau ini dilakukan di tim Anda Bapak Ibu dan dilakukan secara konsisten, bisnis Anda sehat tidak Bapak Ibu? Sehat Pak. Tapi kalau tidak ada presentasi, tadi mohon maaf 6 bulan kok sampai tidak dapat hasil, berarti tidak ada presentasi Bapak Ibu. Oke lanjut ya. Presentasi adalah memberikan informasi peluang bisnis prestis secara singkat, sistematis, jujur, antusias, dan membuat prospek tertarik Bapak Ibu. Nah kemudian goal presentasi Bapak Ibu ya, membuat prospek antusias ya untuk datang ke POP Bapak Ibu ya. Goalnya presentasi, kalau Anda dekat kantor, Anda arahkan ke kantor Bapak Ibu ya. Prospek memahami tentang proyeksi 1 tahun dapat mobil dan rumah, Anda ceritakan. Nah kemudian ya, fix waktu dan tempat follow up. Nah, alat bantu ya ini siapkan alat bantu Bapak Ibu. Jadi presentasi dan follow up ini jangan lupa alat bantu Pak. Kalau Anda perang, Anda tidak bawa alat perang, Anda kalah tidak Pak? Kalah Pak. Siapkan Bapak Ibu, terutama apa Bapak Ibu? Formulir closing. Siapkan, ini hal kecil. Kalau Anda ibaratnya tidak punya formulir untuk closing, Anda menunda closing, orang akan berubah pikiran. Betul nggak Bapak Ibu? Ya sodorkan Pak. Kalau udah tertarik mau ambil berapa HU atau fast track 5 juta kali 3, 35 juta kalau pengen sukses seperti Pak Teguh ya. Closingnya fast track 5 juta, dapat berapa Bapak Ibu? 1 juta. Lumayan nggak Bapak Ibu? Ada alasan nggak Pak? Duit bensin ini mesti closing ini. Nah, produk prestis ya, bawa form aplikasi Bapak Ibu ya. Nah ini ya, jadi langkah-langkah presentasi. Nah ini Bapak Ibu, berkenalan, basa-basi singkat, next, bangun trust ya. Next, dibantu aja Mas Reza, temukan hot button ya, impiannya apa, buka paradigma tentang aset, presentasikan. Intinya Anda bisa belajar dengan leader-leader Anda yang ada di ruangan ini ya, luar biasa, orang-orang hebat nih ya. Sekali lagi puas buat Anda semuanya ya. Presentasikan Bapak Ibu profil perusahaan, pendiri perusahaan, identifikasi, visi misi prestis ya, fasilitas ya, kemudian ada sistem. Next ya. Nah ini presentasi ya. Jadi intinya siapkan alat bantu Bapak Ibu. Kalau Anda belum maksimal, minta dibantu upline Anda Pak, seperti itu ya, biar lebih meyakinkan. Nah selalu promosikan pertemuan ya, POP ya, PDT ya. Next, atur waktu follow up ya, maksimal 2 kali 24 jam. Jadi follow up ini maksimal 2 kali 24 jam. Jangan lama-lama Pak, karena tawaran bisnis di luaran banyak. Betul ya Bapak Ibu ya. Next Mas Iza. Nah next saja. Oke. Nah jadi Anda hanya perlu presentasi untuk menjadi elit eksekutif Diamond dan Director Bapak Ibu. Fokus 2 tahun Diamond Bapak Ibu, reward, total reward 1,5 miliar Bapak Ibu, plus buat Prestis Indonesia Setara Bapak Ibu. Ya next saja. Presentasi bukan soal kualitas melainkan
kuantitas, Pak, saya tidak bisa presentasi. Ya, karena Anda tidak sering melakukan. Tapi kalau Anda sering melakukan, Anda menguasai tidak Bapak Ibu? Menguasai, Pak. Ya, banyak-banyak presentasi, Pak. Yang next, lama-lama Anda berkualitas. Ya, follow up, ya. Follow up adalah kegiatan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada prospek yang dilakukan maksimal 2 kali 24 jam, Pak. Ya, setelah presentasi. Ya, tujuannya apa? Di follow up, Pak. Menghadapi kendala-kendala yang ada, mengarahkan prospek untuk segera bergabung, mendapatkan janji presentasi daftar nama prospek, Pak. Nah, ini tips follow up terbaik, ajak ke POP atau ajak ke kantor Bapak Ibu, ke kantor prestis. Ya, jangan berdebat, prospek adalah raja, ya. Jangan pernah bertanya join enggak gitu loh, tertarik enggak, kan gitu, bukan. Kalau Anda tawarkan seperti itu, enggak, udah selesai Bapak Ibu. Ya, langsung kasih formulir, betul nggak Bapak Ibu? Ya, langsung closing ya. Kalau prospek sudah antusias dan tertarik mau bergabung, langsung saat itu juga diproses ya. Jangan ditunda-tunda. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi kita muter Pak ya. Kesimpulannya kita presentasi follow up terus Pak. Kalau tim Anda lakukan ini Bapak Ibu konsisten terus, kira-kira omsetnya meledak nggak Bapak Ibu? Meledak Bapak Ibu. Yang one on one home sharing POP ini Bapak Ibu terapkan. Terus Anda gali, muter terus, presentasi follow up, daftar nama lagi, presentasi terus Bapak Ibu. Next. Nah, terus yang kelima, gunakan produk. Satu produk sudah manfaat untuk keluarga. Lah, kalau Anda ini tidak pernah menggunakan produk-produk prestis, bagaimana Anda meyakinkan orang di luaran Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi minimal Anda pakai Bapak Ibu. Kalau mungkin Anda tidak jago presentasi, kalau Anda pakai produk, tubuh Anda yang akan presentasi Pak nantinya. Ya, karena Anda merasakan manfaat produk Bapak Ibu. Ya, next. Nah, kemudian go team player Bapak Ibu, ya selalu tim Bapak Ibu, ya ini paling utama. Kalau Anda ingin sukses, kerja tim Bapak Ibu. Jangan pernah Anda kerja sendiri, Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Kerja tim Bapak Ibu, ya kerja bareng. Next. Ya, nah ini Bapak Ibu go team player, ya. Nah ini edifikasi Bapak Ibu. Nah, edifikasi memberikan kekuatan pada pihak ketiga untuk membantu Anda. Edifikasi ini adalah ini Bapak Ibu, mempromosikan ya, mempromosikan edifikasi. Yang edifikasi ini yang diedifikasi siapa? Ada upline, downline, crossline, perusahaan, produk, pertemuan dan alat bantu. Anda promosikan Bapak Ibu, ya. Ini. Nah, edifikasi, hal yang menghambat edifikasi ya. Ini menganggap, ini kok error Mas Ezani. Back dulu Mas, ini back dulu, back dulu, back terus. Nah ini edifikasi, hal penghambat edifikasi. Anda menganggap diri Anda paling benar, Anda menganggap diri Anda paling hebat. Ya, rendahkan ego Bapak Ibu. Ya, rendahkan ego. Ya, supaya bisnis Anda cepat Pak berkembang. Next. Nah, kemudian edifikasi ya, bukanlah kata-kata tapi sikap. Ya, jadikan edifikasi sebagai kebiasaan. Apa adanya, tidak bombastis Bapak Ibu ya. Jadi apa adanya Bapak Ibu. Ya, edifikasi upline Anda, perusahaan, produk. Nah ini Pak. Yang terutama ketika Anda jalankan usaha ini, banyak edifikasi upline Anda Bapak Ibu. Yang berikan kekuatan kepada upline Anda untuk bisa membantu mengembangkan krisis ini secara cepat Bapak Ibu. Ya, jangan kebalik Bapak Ibu edifikasi tadi loh. Jadi downline Anda yang diedifikasi, wah ini direktur Bank Mandiri, bukan? Mobilnya aja udah 3, bukan? Penghasilannya 30 juta sebulan, bukan? Kira-kira gimana Bapak Ibu upline Anda? Kalau upline Anda ini berani ya, oh gitu ya. Ya jadi, nah boleh Anda edifikasi, tapi ketika ketemu dengan prospek Anda Bapak Ibu, Anda edifikasi maksimal,
upline Anda Bapak Ibu ya. Jadi edifikasi tidak cukup cuma uang Bapak Ibu ya, tapi orangnya juga mempengaruhi Bapak Ibu. Ya ini Pak Zidan ini luar biasa ya semangatnya, yang perjuangannya di Prestige yang 1 tahun ini luar biasa, dan beliau sudah punya jaringan di mana-mana Bapak Ibu. Nah, dan sebentar lagi sudah mau dapat terlibat mobil lagi. Contoh edifikasi Bapak Ibu. Yang next. Nah, kemudian konsultasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang orang tidak pernah konsultasi tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Rendahkan ego. Konsultasi itu kalau Anda sakit kemana Bapak Ibu? Dokter. Ya, kalau mobil Anda rusak kemana? Bengkel. Ya, itu kan. Nah, tapi Bapak Ibu kalau di Prestige Anda konsultasinya sama siapa? Sama upline, sama perusahaan, jangan sama tetangga Bapak Ibu yang tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Ya karena kita yang tahu dalamnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ya mempunyai kendala di Prestige ya, atau mungkin punya unek-unek di kesehatan, tidak sehat, Anda konsultasinya sama bengkel, nyambung tidak Bapak Ibu? Tidak, Anda bisa-bisa diminumin oli. Betul ya Bapak Ibu ya? Malah tambah sakit Pak diminumin oli ya, karena apa? Konsultasinya tidak tepat Pak ya. Next, memberikan next back dulu Mas Reza. Back. Nah, konsultasi ini memberikan arah kemana Anda akan pergi Pak. Jadi upline Anda ini akan membantu Anda, atau mungkin perusahaan manajemen akan membantu. Oh, di sini ada lubang, belok ke kiri supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Itulah gunanya konsultasi Bapak Ibu ya. Next. Nah, next Mas Reza. Hal yang paling berharga yang dapat Anda dapatkan secara gratis. Anda konsultasi di Prestige sama upline perusahaan gratis tidak Bapak Ibu? Gratis Bapak Ibu. Anda konsultasi di luar ada yang bayar, betul nggak Bapak Ibu? Nah ini Pak. Next. Nah, percaya dan turuti upline leader Anda Bapak Ibu ya. Percaya. Tidak mungkin leader Anda, bahasa Jawanya ini apa? Menjelongrongkan ya. Menjerumuskan ya. Belenjani ya. Kalau ada leader yang menjerumuskan dan belenjani, insya Allah tidak akan sukses Bapak Ibu ya. Nah ini percaya dan turuti leader Anda. Selagi leader Anda ini berada jalur yang tepat, Anda ikuti Pak. Tapi kalau leader Anda melenceng sitik nganah, lah ini jangan diikuti Pak ya. Bos buat top leadernya perusahaan sebelah, top buat Pak Haji Guswan dari Tegal. Saya jujur Bapak Ibu apresiasi ke beliau ya. Kenapa? Karena beliau mau merendahkan ego Bapak Ibu ya, luar biasa Pak. Insya Allah tidak lama, 3-6 bulan sudah sukses besar Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu ada juga tetangga saya Bapak Ibu ya, tidak lama tidak ketemu, cuma cerita gitu. Wah luar biasa ini suksesnya. Nah sekarang ada di Prestige juga. Artinya Prestige hebat nggak Bapak Ibu? Hebat Pak ya, luar biasa, orang-orang hebat nih ya. Berikan pos pada Pak Sus ya, Salatiga. Beliau luar biasa Pak, mau merendahkan ego. Tetapi Pak, saya banyak belajar dengan top leader Pak. Ya teman-teman ya, insya Allah kalau kita mau merendahkan ego sedikit Pak, kita akan sukses besar Bapak Ibu nantinya Pak. Dan insya Allah Prestige akan membantu Anda untuk bisa jauh lebih sukses Bapak Ibu ya. Next. Nah ini terus next. Nah ini kalau tidak pernah konsultasi ya game over Pak ya. Next saja. Nah kemudian yang ketiga adalah edifikasi, konsultasi, dan yang ketiga adalah no cross lining. Nah, hal yang paling menghancurkan dalam jaringan adalah cross lining. Cross lining itu apa? Cross line itu bukan upline Anda, bukan domain Anda Bapak Ibu. Ya kalau misalnya Anda punya titik Budi Bapak Ibu, ya Anda punya jaringan A sama B. Nah, ini namanya cross
crossline. Nah, crossline ini tidak akan memberikan manfaat ya selagi kita ya itu positif, mungkin bisa memberikan manfaat Bapak Ibu. Tetapi yang namanya crosslining ini akan menghancurkan Pak ya. Jadi crosslining next. Nah, crosslining itu kayak gini Pak, kayaknya baik di depan, wah ini upline cross luar biasa lah, kayak gini crosslining. Nah ya, jadi kalau orang-orang yang sering crosslining pasti bisnisnya berkembangnya enggak bisa cepat Pak. Wah ini punya Budi punya jaringan A sama B ketemu crosslining, B bisnisnya prestis. Wah lagi aku anyel bonusnya gitu kan. Iya upline ku iki rodok-rodok nganu pilih kasih kan gitu kan. Wah aku ora tau dibantu. Wah. Nah, terus gantian yang satunya ngomong, wah upline ku ini memang kurang adil, kurang jos kan. Lama-lama berhenti semua enggak Pak? Berhenti semua. Itu kalau kita crossliningnya negatif ya. Kalau kita positif ya mungkin bisa membantu, tapi crosslining ini dihindari Bapak Ibu. Ya next Mas Eza. Nah, multiplier ya, ini jaringan prestis adalah informasi, pastikan seluruh jaringan Anda mendapatkan informasi setepat dan secepat mungkin Bapak Ibu. Next. Ya jadi informasi ini harus betul-betul akurat Bapak Ibu. Ya jangan mencari informasi yang salah Pak. Ya jangan Anda di prestis cari informasinya sama tetangga Pak, ya, sama perusahaan lain yang tidak tahu apa-apa. Nah ini salah nanti informasinya Pak. Next Mas Eza. Plus buat operator kita. Nah ini gotong royong ya, kerjasama membangun pertemuan ya, saling menjaga sikap antar upline downline ya, intinya kerjasama saling membantu. Siap Bapak Ibu kerja sama tim, siap saling membantu Bapak Ibu, siap ya, pasti cepat sukses Bapak Ibu kalau kita siap gotong royong. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kalau kita kerjanya tim.
You just saved my life. Huh? So, I knew it. you what? That there is some good in you, Em. Close buat video ini Bapak Ibu.